Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di channel reading. Kali ini temanya tentang kamu lebih bersinar dari yang lain. Jadi nanti aku bakalan lihat tentang bakat-bakat terpendam atau sesuatu di dalam diri kamu yang mungkin kamu gak sadar kalau itu memberikan sinar yang lebih spesial dari yang lain. Jadi aku bakalan lihat nanti energi kamu seperti apa. Baru nanti kita lihat juga energi ke depan, potensi-potensi yang bisa kamu raih. Lalu kita lihat spesial dan sinarnya kamu seperti apa. Perlu diingat, ini adalah fun reading untuk membooster energi positif, untuk memberikan energi healing. Jadi simak baik-baik. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Mau 1 bulan setelah aku post, sehari setelah aku post, 1 jam setelah aku post, teraplikasikannya momen kamu nonton ini. Oke, kita langsung mulai aja. To the spread guys, angel from power like I think it's some just against the truth. Give information and protection to for people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Your current energy right now. Ada the Knight of Swords. Ada 2 of Cups. Soal di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Yang aku lihat ada yang falling in love, ada yang sedang di fase istirahat, sedang membuka peluang untuk seseorang. Ada yang lagi kepoin seseorang juga atau vice versa. Ada yang kepoin kamu. But yang aku lihat di sini, kalau secara energi, yang kamu fokuskan saat ini sebenarnya sesuatu yang berkecamuk di kepala ya. Dalam arti gini. Ini ada beberapa momen dimana kemarin kamu sempat overthinking tentang masalah-masalah, tapi sekarang sedang berusaha untuk istirahat gitu. Dan akhirnya yang kamu fokuskan adalah cinta, cara mencintai diri sendiri atau mencintai seseorang. Ada romance yang muncul di sini kalau aku lihat. Jadi hidupnya sedang diberikan energi cinta masuk. Pertama, cintanya bisa datang dari keluarga, kayak dikasih perhatian lebih sama keluarga atau sama teman-teman, atau bahkan kamu mencintai diri kamu sendiri, atau kamu merasakan sesuatu, gitaran sesuatu. Dari energi 2 of Cups di sini love. Jadi ngerasa fulfill atau ngerasa terpenuhi di area percintaan gitu. Nah, dari energi The Knight of Swords sendiri, sometimes ada keadaan dimana kalau kemarin-kemarin ada yang pernah kecewa atau sering banget kecewa, sakit hati, patah hati. Ibaratkan kalau misalnya sesuatu yang sakit itu ditusuk, ibaratkan gitu, ditusuk pakai pisau nih, kasih pisau terus kemarin-kemarin. Nah, sekarang dikasih bunga, dikasih cups dengan penuh air gitu. Sesuatu yang asing, karena kita terbiasa sama swords, kita terbiasa sama rasa sakit itu, kita terbiasa sama kekecewaan. Akhirnya saat ada sesuatu yang indah, yang positif datang, agak ya nggak sih gitu, beneran nggak sih nih gitu. Nah, ini energinya agak defensif di situ. Ini lebih seperti kayak ada sebuah prasangka. Hempaskan prasangkanya, belajar untuk bisa nerima cinta, belajar untuk bisa punya harapan kalau sesuatu yang positif itu ada loh, miracle itu, keajaiban itu ada loh gitu. Ini energi kamu saat ini. Aku bakalan lihat potensi energi kamu ke depan seperti apa. Oke? Di sini ada Queen of Swords. Kalau aku lihat gini, yang tadi aku bilang soal pisau tadi, kita kebiasaan dikasih pisau. Saat ada yang ngasih kita bunga, kita jadi bertanya-tanya, apa ini gitu, tujuannya apa ini, niatnya apa nih. Padahal sebenarnya kita nggak perlu pusingin tentang itu. Kita harusnya bisa menikmati aja gitu. Oh, ada bunga, makasih ya gitu. Itu metafora ya, jadi bukan saya Raffi ya. Lebih kayak gini, saat kita terbiasa dikasih sesuatu yang sedih, saat dikasih kebahagiaan, agak mikir gitu, ini beneran gak ya gitu, apakah ini sesuatu yang real gitu, apakah ini sesuatu yang memang bisa aku terima gitu. Nah, di sini masih ada kalau ke depannya. But yang namanya Queen of Swords itu juga positifnya adalah kamu bisa setting boundaries, kamu bisa membuat batasan yang sehat untuk diri kamu sendiri. Jadi karena sudah terbiasa untuk merasakan sakit, akhirnya terbiasa juga untuk healing. Saat kita healing, kita tuh akhirnya bisa ngebaca
energi orang-orang sekitar gitu. Mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik gitu. Nah, di sini ada the Queen of Cups. Well, di sini energinya cukup balance. Kalau aku lihat logika, pikiran soal realitas sama perasaan itu cukup balance. But yang aku lihat di sini kamu, terutama untuk kalian yang feminine, kamu akan ngerasa diprioritaskan. Karena kalau dari sini ada seseorang yang mencintai kamu, mencoba untuk menunjukkan rasa cinta ke kamu tuh gimana sih gitu. Karena di sini full of romance. Aku sebenarnya baca ini soal perkembangan diri, tapi kebacanya jelas banget soal percintaan. Jadi yang sangat dominan soal percintaan di dalam waktu dekat. Ini ada energi the world sama energi the star. Kalau yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, terutama untuk kalian yang feminine ya, ini auranya sangat terpancar banget nantinya. Banyak harapan-harapan kamu yang akan terwujud, banyak apa yang kamu minta akan dikabulkan di sini. Energi the star ini juga kayak pancaran kayak bintang gitu loh, cerah. Auranya terang banget. Nah, di sini ini kayak spotlight, kayak kamu dikasih panggung lah gitu. Tunjukkan bakat kamu, tunjukkan rasa cinta kamu, tunjukkan kebaikan kamu. Karena ini waktunya kamu menunjukkan hal-hal positif, memancarkan hal-hal positif. Lalu energi the world di sini nanti yang aku lihat kalau energi ke depan, peluang untuk mempunyai teman yang lebih banyak ada banget di sini, memperluas jaringan pertemanan. Terus sini kalau misalnya mau ke luar negeri atau mau jalan-jalan, ini ada kesempatan untuk itu, jadi ketemu teman-teman baru. Lalu yang dari the world sendiri yang aku lihat, ini kayak keadaan dimana kamu berada di dalam fase confidence atau rasa percaya diri yang itu akhirnya memberikan kamu kekuatan gitu. Sisi dan rasa percaya diri tersebut akhirnya terpancar. Kamu kelihatan lebih bersinar lagi gitu. Ini kalau dari energi the world aku lihatnya confidence. Karena pertama confidence-nya bisa dari kepintaran kamu, dan tadi aku bilang logikanya jalan, tapi juga cara kamu untuk mencintai juga ada. Tidak ngerasa kurang. Oke. Ini energi kamu ke depan. Di sini ada energi Aquarius, di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Lalu aku bakalan lihat ke sini dulu ya. Kita bakalan lihat pancaran atau sinarmu itu lebih terang daripada yang lain. Kamu lebih bersinar daripada yang lain. Apa yang ngebuat kamu lebih bersinar daripada yang lain? Apa yang membuat dirimu lebih bersinar daripada yang lain? Pertama tadi logika sama empati cukup balance kalau yang aku lihat. Karena aku dari tadi fokus ke sini. Cara kamu mencintai, terutama kalau kamu mencintai diri kamu sendiri dulu, kayak memprioritaskan diri sendiri. Fear, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Jadi kalau aku lihat ini, kalau ngomongin soal fear dan atau ketakutan yang kamu punya, ini bisa diselesaikan dengan kamu mempunyai tekad yang sangat kuat untuk membangun energi cinta yang besar di dalam hidup. Jadi energi cinta yang kamu fokuskan, yang kamu pancarkan, yang kamu terima, itu bisa ngebantu untuk menghadapi ketakutan. Dan jangan takut kalau misalnya kamu ngerasa kurang dicintai atau tidak ada yang memperhatikan. Karena cinta yang paling besar, yang unlimited itu cinta dari semesta. Saat kita sudah mempunyai rasa percaya dan punya koneksi tersebut sama semesta dan sama alam semesta, kita akan ngerasain cinta yang unlimited itu, cinta yang tak terhingga. Saat kita ngerasain itu, kita merasa kalau sudah punya cinta tak terhingga, kamu mampu untuk menghadapi apapun itu, ketakutan, kesepian, gitu, kesendirian. Trust, accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi kalau yang aku lihat di sini, apa yang ngebuat kamu lebih terpancar sinarnya dari yang lain adalah cara kamu untuk mempercayai diri sendiri. Karena kita punya inner voice, kita punya panggilan jiwa, atau kita punya bisikan hati, dimana bisikan hati itu bisa seperti kayak higher self atau intuisi, itu bakal ngarahin kamu ke hal-hal yang baik. Nah, dari sini diminta untuk lebih percaya. Nah, yang aku lihat banyak orang yang percaya sama kamu, banyak orang yang percaya sama omongan kamu sendiri, banyak orang yang bahkan kayak mau dengerin kamu ngomong gitu, mau meluangkan waktu untuk dengerin opini kamu. Jadi kalau orang lain bisa menghargai kamu,
kamu juga harus mampu untuk menghargai diri kamu lebih daripada yang orang-orang ekspektasikan gitu. Di sini denial, I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. Jadi di sini juga kamu mampu untuk berkontemplasi. Jadi apa yang bikin kamu lebih spesial dan lebih bersinar adalah kamu bukan tipe orang yang menutup mata kamu untuk melihat keadaan sekitar karena ngikutin ego aja gitu. Jadi matanya nggak ketutup sama ego. Kamu mampu untuk bisa menghadapi realitas seperti apa. Jadi kamu nggak denial orangnya. Jadi kamu mampu untuk bisa menerima fakta-fakta yang ada. Jadi kalau misal kamu ngelakuin kesalahan, kamu ya udah minta maaf gitu. Dan kamu acknowledge itu. Dan kamu tuh menyadari kesalahan. Dan kalau kamu melakukan kebaikan pun, kamu tidak semata-mata melakukan itu karena ada sesuatu hal. Jadi dari ketulusan. So di sini satu lagi ada abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi kamu mampu untuk memanifestasikan. Kenapa kamu bisa lebih bersinar daripada yang lain? Karena kamu memanifestasikan itu. Kamu meminta itu dan kamu memohon itu untuk hadir. Jadi si panggung ini atau si cahaya ini yang menyinari kamu karena kamu juga meminta itu. Kamu berhak untuk mendapatkan itu. Jadi percaya kalau misalnya cinta dari semesta dan cahaya dari semesta dan dari yang di atas itu sesuatu yang tidak ada habisnya. Bakalan selalu ada. Dan kamu mampu untuk manifestasi itu. So aku bakalan lihat lagi dari tarotnya. Kamu lebih bersinar dari yang lain. Apa yang membuat kamu lebih bersinar daripada yang lain? Ada the Six of Crystal. Kamu mampu untuk berdamai sama keadaan di masa lalu. Kalau yang aku lihat di sini ada potensi juga untuk gini. Kamu akan lebih mudah bersinar kalau kamu mampu untuk moving on from everything. Dari rasa dengki, rasa dendam, rasa kesel, rasa sedih, rasa kecewa, apapun itu yang terjadi di masa lalu yang memang bagian dari pelajaran kehidupan. Yang sayangnya kenapa begini, tapi ya udahlah gitu. Ini belajar untuk itu. Karena dari energi the six of crystal di sini, ini sama aja kayak kita moving on atau kita menjauh dan melepaskan dari situasi-situasi yang memang sudah tidak lagi membuat kita untuk berkembang gitu. Jadi apa itu? Balik lagi bisa perasaan dendam, perasaan-perasaan yang negatif atau hal-hal yang memang itu terjadinya kemarin gitu. Itu akan sangat lebih mudah untuk membuat kamu bersinar. The Nine of Crystal ini adalah kamu memprioritaskan diri sendiri dan memprioritaskan kebutuhan kamu dulu gitu. Sesimpel kayak kamu mau beli skincare. Sesimpel kayak kamu memanjakan diri. Kalau misalnya kita punya tanggung jawab, yes, semua orang pasti punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab terbesar adalah memuaskan diri kamu sendiri dulu. Jadi kalau punya penghasilan lebih, sisihkan yang paling pertama untuk diri kita, baru untuk orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Untuk sedekah, baru nantinya setelah kita memuaskan atau memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Dari energi The Nine of Stars sendiri, itu nunjukin kalau kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Karena di sini energinya sendiri. Kalau ada bintang-bintang di sini, bintang-bintangnya kan disusun dengan rapih. Istilahnya kayak achievement, kayak kemampuan atau sebuah keberhasilan yang sudah kamu raih. Ini kamu yang susun sendiri. Kamu berhak untuk menikmati itu dan showing off. Kamu berhak untuk menunjukkan itu. The Nine of Crystal ini juga kamu akan dapat banyak informasi atau bahkan seperti kayak arahan, balik lagi bisa dari bisikan hati atau bahkan dari intuisi atau dari spirit guide atau dari semesta saat kamu bisa kontemplasi sendiri gitu. Jadi ini energinya bukan karena orang lain kamu memiliki pancaran seperti ini, karena memang datangnya dari diri sendiri. Ada satu hal yang aku pelajarin, cara kita ngelihat dunia itu bukan karena si dunia itu menunjukkan sesuatu ke kita gitu, atau keadaan yang nunjukin itu, tapi karena cara kita untuk melihat dunia tersebut. Nah, setiap orang itu point of view-nya, cara berpikir, pola pikir itu pasti beda-beda. But
sesimpel kayak gini, ada yang pola pikirnya positif, ada yang pola pikirnya negatif. Kalau pola pikirnya negatif, ada sesuatu yang indah di dunia pun kita akan ngelihat negatifnya. Tapi kalau kita pola pikirnya positif, kita cara berpandangnya positif, kita ngelihat indahnya gitu. Jadi gini, contoh ada mawar, kalau orang yang berpikiran dengan negatif, pikirannya dipenuhi dengan kabut, dipenuhi dengan kedengkian dan segala macam hal-hal yang negatif, saat ngelihat bunga mawar, dia pasti akan ngelihatnya ke durinya. Itu akan menyakitkan. Tapi kalau orang yang positif, pikirannya positif, hidupnya sehat, pikirannya sehat, terus juga melihat dunia ini dengan keindahan, ngelihat positifnya lah, ngelihat blessingnya dan banyak bersyukur, dia akan ngelihat si mawar itu gitu, bunga mawar yang indah, warnanya merah, warnanya pink, warnanya putih, terlihat keindahannya. Jadi untuk bisa ngerasakan keindahan itu adalah cara kita melihat dunia tersebut. Lalu di sini apa yang ngebuat kamu lebih bersinar daripada yang lain adalah cara orang tua kalian mendidik atau experience yang kamu punya di masa kecil. Jadi di sini adalah, kan semua orang pasti beda-beda ya experience-nya, tapi pengalaman yang kamu punya atau ilmu-ilmu yang kamu dapat dari kamu kecil sampai sekarang itu yang menjadikan kamu lebih bersinar daripada yang lain. Karena akar kamu kokoh gitu. Kekokohan diri itu bisa datangnya dari adat kita, dari hubungan kita sama yang di atas, pelajaran yang kita dapat dari keluarga, wejangan-wejangan, adat istiadat kita, budaya kita, apapun itu backgroundnya gitu. Itu dari background gitu. Jadi jangan sampai kamu boleh terbang kemana-mana, tapi jangan sampai lupa akar kamu di mana. Jangan sampai kamu lupa dasar kamu di mana gitu. Karena boleh kita semakin tinggi berkembang, tapi akarnya juga harus lebih kuat gitu. Ini banyak banget pentacle, ini juga banyak energi earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn. But yang aku lihat di sini, apa yang ngebuat kamu lebih bersinar daripada yang lain adalah kesabaran. Karena kamu tahu untuk membuahkan hasil atau kita mau jadi apa nih nantinya, itu butuh kesabaran. Kita nggak terbentuk dalam satu malam. Kita menjadi orang yang lebih baik itu pasti proses gitu. Sama kayak kita nanam sesuatu dari bibit, terus kita rawat, tumbuh, terus ada pohonnya, lalu tumbuh ada buahnya dipetik mau jadi apa nih? Kita bisa dibikin jus atau bisa dibikin kue, bisa dibikin selai, apapun itu kan proses sampai bisa kita nikmatin itu gitu. Nah di sini kesabaran itu penting. So aku bakalan lihat dari oracle cardnya lagi. Books, ini adalah saran untuk kamu. Tetaplah haus untuk belajar. Jadi kamu bisa dapetin ilmu tuh bukan hanya dari ajaran orang tua gitu. Jangan pernah ngerasa puas kalau misalnya aku udah lulus kuliah and then that's it. Enggak. Nama hidup itu kita terus belajar. Karena yang namanya kehidupan tuh berkembang, selalu berkembang gitu. Nah di sini ini adalah temanmu, buku-buku ini. Kamu akan dapat banyak inspirasi dari buku-buku, but orang ngelihat kamu sebagai sosok orang yang knowledgeable, orang yang punya pengetahuan gitu. Jadi kamu dilihat sebagai sosok orang yang pintar, bukan hanya akademik ya. Loh. Ada shouting, ini diminta untuk jujur sama diri sendiri. Pertama gini, kalau shouting di sini kita punya inner child nih di dalam diri kita yang harus dipuaskan. Coba puaskan inner child kamu. Jadi apa yang kamu ngerasa kurang di waktu kamu kecil, saat sekarang kamu sudah dewasa kamu bisa mewujudkan itu apa gitu. Lakukan itu. Karena saat kamu menjadi orang yang bisa segalanya lah gitu. Ada satu hal yang kayak kita punya janji atau kita punya utang lah gitu sama diri kita di masa kecil. Coba puaskan itu gitu. Lalu saat kita sudah bisa memuaskan, kita akan jadi orang yang lebih baru lagi gitu. Dalam arti kita akan jadi lebih ceria lagi, lebih senang lagi dalam kehidupan. And then dari shouting sendiri, ucapkan atau lontarkan atau komunikasikan segala sesuatu yang kamu pengen komunikasikan. Jadi tidak ada yang dipendam. Okay? So aku bakalan lihat lagi dari oracle cardnya lagi.
Potensi kamu ke depan sana. Ada embracing, akan banyak menerima rezeki. Jadi diminta untuk lebih banyak bersyukur dan membuka tangan. Lalu di sini ada freedom. Kamu adalah orang-orang yang mampu untuk merasakan kebebasan apa. Jadi kalau kamu kalau kita lebih paham lagi soal dunia, banyak banget orang di luar sana yang pasti berusaha keras untuk mendapatkan posisi kamu sekarang. Apa yang kamu punya sekarang, kebebasan yang kamu punya sekarang, makanya syukuri itu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ace of Pentacle growth. Aku cuma mau baca satu aja di sini. The bottom of the deck ada the Temperance. Healing itu adalah journey atau perjalanan yang balik lagi nggak instan. Healing itu butuh proses, dan proses healing itu bisa balik lagi butuh waktu, jadi harus ada kesabaran. Nah, yang namanya healing, saat kita mampu untuk menyembuhkan luka-luka kita sendiri, itu bakalan kepancar banget loh gitu. Itu nanti kebaikan-kebaikan di luar dari diri kita itu bagaikan bonus gitu. Lalu ke depan sana tuh yang aku bilang banyak rezekinya nantinya. Di sini rezeki bisa dalam bentuk secara harafiah, materi, karena di sini pentacle gitu, finansial atau karir. Tapi yang namanya growth itu adalah tumbuh, jadi kenaikan level gitu. Jadi kamu akan lebih bisa confidence lagi, percaya diri lagi, lebih happy lagi saat kamu mampu tadi ngejalanin kesabaran, freedom ini, mensyukuri dan membuka tanganmu untuk segala macam rezeki yang datang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Kenapa aku ngomongnya belepotan? Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Nomornya ada di bawah, linknya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share channel next.